Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Lembaga Filsafat, kembali lagi bersama kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Saksi menyebut bahwa Bendahara Umum PBNU menerima uang 89 miliar rupiah di kasus suap izin tambang. Bendahara Umum PBNU atau Bendum PBNU Mardani Hamaming disebutkan menerima uang senilai 89 miliar rupiah terkait dengan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Hal tersebut terungkap dari kesaksian Christian Sutio yang merupakan adik dari mantan Direktur Utama PT Prolindo Cipta Nusantara atau PCN, almarhum Henry Sutio. Christian dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan suap izin tambang di Kabupaten Tanah Bumbu dengan terdakwa ex Kepala Dinas ESDM Kabupaten Tanah Bumbu, Raden Dwiyono Putra Hadi Sutopo yang digelar di Pengadilan Tipikor, Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Jumat 13 Mei kemarin. Dalam sidang itu, Christian mengetahui adanya aliran dana kepada Mardani Hamaming melalui PT Permata Abadi Raya atau PAR dan PT Transurya Perkasa atau TSP. Mardani disebut memiliki saham PHR dan juga TSP. PT PAR dan TSP bekerjasama dengan PT PCN dalam mengelola pelabuhan batubara dengan PT Angsana Terminal Utama. Saksi tadi menyampaikan bahwa dana yang mengalir ke Mardani totalnya berapa? Tanya Hakim Ahmad Gawi kepada Christian. Ratusan miliar yang mulia. Mohon maaf yang mulia, transfer ke Mardani tapi transfernya ke PT PAR dan PT TSP. Begitu Christian menjawab. Christian sendiri menduduki posisi Dirut PT PCN menggantikan posisi kakak kandungnya Henry Sutio yang meninggal dunia pada Juni 2021. Dia mengatakan mengetahui aliran dana itu karena pernah membaca pesan WhatsApp dari Henry Sutio yang ditujukan kepada Resi, pegawai bagian keuangan PT PCN. Resi diperintahkan mentransfer duit ke Mardani lewat PT PAR dan TSP. Ada berapa kali perintah itu? Tanya Hakim Ahmad Gawi. Yang saya tahu di WA berkali-kali yang mulia. Ahmad Gawi juga lantas meminta Christian mau menjabarkan detail uang yang diterima oleh Mardani. Berapa totalnya? Total yang sesuai dengan TSP dan PAR itu senilai 89 miliar rupiah yang mulia. Jadi, total 89 miliar untuk TSP dan PAR sejak tahun 2014 sampai 2020. TSP dan PAR masuk grup 69. Yang saya ketahui, saya dengar punyanya Mardani. Memang tidak langsung ke Mardani dari Resi itu? Tanya Hakim lagi. Siap yang mulia, jawab Christian. Diketahui dugaan suap sendiri terjadi lantaran penerbitan IUP kepada PT PCN semasa Mardani menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu tahun 2011. Saat itu Mardani menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati Tanah Bumbu nomor 296 tahun 2011 tentang persetujuan pelimpahan izin usaha pertambangan operasi produksi PT Bangun Karya Pratama Lestari nomor sekian. Disarankan untuk mundur. Pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Tremas Pacitan Lukman Al-Hakim Haris Demiati atau yang kerap disapa Gus Lukman menyarankan Mardani nonaktif dari jabatannya sebagai Bendahara Umum PBNU. Lukman juga meminta Mardani untuk nonaktif lantaran terseret dalam kasus dugaan suap izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Nonaktif perlu dilakukan Mardani demi menjaga nama baik NU. Harapan saya biar NU bermurah dan sebaiknya Mardani nonaktif dulu. Masalah mundur dan sebagainya nanti kalau sudah terbukti bersalah, ujar Lukman. Lukman juga menyarankan Mardani sendiri yang menonaktifkan diri agar lebih fokus menjadi saksi dalam kasus yang menjerat mantan Kepala Dinas SDM Tanah Bumbu, Kalsel Dwiyono. Saya pikir biar Pak Mardani Maming tidak punya beban apa-apa dan bisa lebih serius untuk menghadapi kasus sebagai saksi ini. Lukman juga menyayangkan sikap Ketua HIPMI itu yang baru saja hadir secara langsung dalam persidangan setelah mangkir 3 kali berturut-turut. Ya, kita sayangkan itu mengapa harus menunggu sampai dipanggil kesekian kalinya. Mungkin dari awal pemanggilan utama taat hukum mendatangi cuma ini sekian kali dan baru hadir. Meski demikian, warga Nahdien ini mengatakan sepenuhnya menyerahkan kasus yang menyeret Mardani kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Mengakui atau tidak itu nanti terserah Pak Maming, dan semuanya itu terserah kepada penegak hukum. Diberitakan sebelumnya, Bendahara Umum PBNU Mardani Maming akhirnya hadir secara langsung dalam sidang kasus suap izin usaha pertambangan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Diketahui kali ini Ketua BPP HIPMI ini hadir secara langsung setelah 3 kali absen dan hanya mengikuti sidang secara online pada pekan kemarin. Mardani tidak hadir sendiri, dia mendapatkan dukungan dari luar ruang sidang dari ratusan massa Ansor Kalimantan Selatan dan juga PWNU.
Berita kali ini datang dari bendahara PBNU dan juga merupakan politikus PDIP. Mardhani Hamaming disebut-sebut terlibat korupsi tambang di Tanah Bumbu. Terdakwa kasus dugaan korupsi peralihan izin usaha pertambangan atau IUP, ex-Kepala Dinas ESDM Kabupaten Tanah Bumbu, Raden Dwijono Putra Hadi Sutopo, menyeret mantan Bupati Tanah Bumbu Mardhani Hamaming. Kuasa hukum Dwijono, Isnaldi, mengatakan bahwa Mardhani merupakan orang yang layak untuk dimintai pertanggungjawaban hukum. Isnaldi menyatakan keterlibatan Mardhani dalam suratnya kepada KPK. Dalam surat itu, Isnaldi mengatakan kliennya memohon keadilan dan tindak lanjut kasus tersebut. Atas perintah dari Bupati dan juga adanya ketentuan yang secara tegas melarang pengalihan IUP, seharusnya Mardhani Hamaming dimintai oleh pertanggungjawaban secara pidana. Tidak seharusnya terdakwa selaku bawahan Bupati yang bertanggung jawab. Tulis Isnaldi dalam surat yang salinannya diperoleh dari redaksi Tempo pada Kamis 7 April. Setidaknya bersama-sama atau Bupati selaku intellectual leader yang menyuruh melakukan. Isnaldi mengatakan kasus ini bermula dari peralihan izin usaha pertambangan dari PT Bangun Karya Pratama Lestari kepada PT Prolindo Cipta Nusantara di Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2011. Saat itu Mardhani masih menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu. Dwijono juga mengaku diperkenalkan kepada Direktur Utama PT PCN Henry Sutio oleh Mardhani. Henry saat ini sudah meninggal. Dalam perkenalan tersebut, menurut Isnaldi, Mardhani yang merupakan politikus dari PDIP meminta kliennya untuk mengurus dan menyelesaikan proses pengalihan dari IUP operasi produksi tersebut. Proses pengalihan tersebut pun berakhir dengan keluarnya surat keputusan yang kemudian ditandatangani oleh Mardhani Hamaming. Terdakwa membantu PCN semata-mata menjalankan perintah atasan yaitu Bupati. Tulis Isnaldi dalam surat tersebut. Terdakwa tidak dapat mengambil keputusan apapun tanpa perintah dan persetujuan atasannya yaitu Bupati. Sepatutnya Bupati yang menandatangani SK pengalihan itu juga dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Mardhani Hamaming sendiri sempat 2 kali dijadwalkan hadir menjadi saksi dalam perkara ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin. Mardhani Hamaming menjadi bendahara umum PBNU pada periode sekarang 2022 sampai 2027. Politikus PDIP ini ditunjuk Ketua Umum PBNU Yahya Holil Sakuf saat mengumumkan nama-nama pengurus PBNU.